Shalom anak-anak, apa kabar kalian semuanya? Miss harapkan kalian tetap sehat dan semangat ya. Walaupun kita semua masih belajar dari rumah, tapi Miss harapkan kalian semangat. Oke, sekarang kita sudah masuk di tematik 6B. Nah, di dalam tematik 6B ini kita belajar tentang pola lantai. Nah, pola lantai itu biasanya dipakai oleh penari, oleh orang yang menari, sebuah tarian ya. Nah, sekarang kita sama-sama buka di halaman 17 ya. Kita mau belajar tentang pola lantai. Ya. Nah, pola lantai ini adalah pola yang dilakukan oleh seorang penari dengan perpindahan, pergerakan dan pergeseran dalam sebuah ruang. Jadi, kalau namanya orang menari bukan begini saja, ya kan? Tidak di satu tempat, tapi bisa ke kiri, bisa dia ke kanan, dia bisa ke depan, ataupun dia bisa ke belakang. Dengan kata lain, pola lantai itu adalah penguasaan panggung seorang penari, ya. Jadi kalau misalnya di dalam sebuah panggung, ya, di dalam sebuah panggung, kalau misalnya kita tidak bisa menguasai panggung, akan terlihat yang namanya rasa gugup, ya, rasa takut itu akan terlihat. Tetapi ketika kita bisa menguasai panggung, caranya gimana, Miss? Nah, menguasai panggung itu misalnya kita bergerak, jangan kita diam di tempat, ya. Kita harus bergerak, mau ke kiri, mau ke kanan, mau ke depan, ya. Kalau ke belakang jangan kalian membelakangi, nggak boleh, ya. Jangan membelakangi penonton. Kalian kalau tuh mundur, ya. Jadi kalau mau ke belakang ya mundur, boleh, atau ke depan. Tapi memang di dalam menari ada yang begini, tapi langsung begini, balik lagi begini, itu ada, ya. Tergantung dari tarian apa yang dimainkan. Oke? Nah, pola lantai ini juga berfungsi untuk posisi, ya, posisi dalam suatu ruang gerak. Ya, kalau penari itu pasti bergerak kan, entah itu dia ke depan atau ke belakang, ke kiri atau ke kanan, diagonal itu membentuk satu sudut, ya, atau membentuk pola lingkaran. Jadi yang pola lantai ini itu khusus, ya, sangat diperhatikan, yang harus diperhatikan, sangat diperhatikan itu untuk penari yang berkelompok, ya. Kalau misalnya kita menari berkelompok, tidak ada namanya pola lantai, maka akan terjadi yang namanya kacau, berantakan, itu pasti. Karena apa? Contoh misalnya, ini ada banyak, ya, depan banyak, kiri nih, sebelah kiri banyak, sebelah kanan ada beberapa orang juga, jadi banyak, ya. Nah, misalnya nih ada yang bertubuh, ada yang tubuhnya pendek, ada yang bertubuhnya tinggi, ya. Nah, itu tergantung dari kakinya, ya. Kalau misalnya ada yang melangkah, ya, ke kiri atau ke kanan, ada yang melangkahnya pendek sedikit, ada yang melangkahnya panjang begini. Nah, kalau misalnya panjang ke arah sana, otomatis orang yang di sebelahnya itu akan begini. Akhirnya dia akan tergeser ke sebelahnya, atau bisa jadi dia terjatuh. Makanya akhirnya akan terjadi yang namanya berantakan atau kacau. Oleh sebab itu yang namanya pola lantai sangat dibutuhkan dalam menari, ya. Nah, kita akan belajar tentang pola lantai. Nah, di sini ada 4 pola lantai yang akan kita pelajari, ya. Pola lantai yang pertama adalah pola lantai vertikal, kedua horizontal, yang ketiga diagonal, dan yang keempat adalah pola lantai lingkaran. Kita sama-sama pelajari. Oke, kalian bisa lihat di sini, ya, di papan tulis ini sudah gambarkan. Ini adalah pola lantai vertikal, horizontal, diagonal, dan lingkaran, ya. Kita belajar sama-sama. Yang pertama adalah pola lantai vertikal, di mana penari membentuk garis lurus, ya, dari depan ke belakang, atau sebaliknya dari belakang ke depan. Ini adalah pola lantai vertikal. Lalu pola lantai untuk horizontal adalah penari membentuk garis lurus menyamping, ya, ke samping, ya, seperti ini. Ini adalah pola lantai vertikal, horizontal. Kemudian ini pola lantai diagonal, di mana para penari membentuk sudut, ya, ke sudut menyudut, ya, menyudut ke kanan maupun ke kiri, ya, ke kanan
ya. Nah, di sini kalau misalnya pola-pola ini, penari ini melakukan pola-pola ini, maka menari itu tidak akan berantakan. Dia akan terlihat kesannya, terlihat keindahannya, ya. Nah, sekarang kita buka, ya, kalian udah buka di halaman 18. Ada ini semuanya ya tentang pola lantai, ya, dari vertikal, horizontal, diagonal, dan lingkaran, melingkar. Oke. Nah, sekarang kita lihat di bawahnya pola lantai ini, ya. Pola lantai ini dibuat untuk apa? Untuk memperindah, untuk mempercantik gerakan dari penari, ya. Pertunjukan karya tari gitu, itu harusnya jadi terlihat indah, terlihat bagus, ya. Kemudian dalam pembuatan pola lantai ini harus diperhatikan beberapa hal. Kalian tolong garis bawahi ya. Yang pertama itu bentuk pola lantai, ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, maksud atau makna dari pola lantai, ya. Lalu yang ketiga, jumlah penari. Yang keempat adalah ruang, ya, ruang atau tempat pertunjukan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah gerak tari, ya. Jadi harus diperhatikan 5 hal yang tadi, ya, harus diperhatikan pada saat kita mau membuat pola, ya, mau membuat pola lantai ini harus diperhatikan ada 5 hal tadi, ya. Kemudian kalian perhatikan halaman 19, ya, kalian perhatikan di sini penampilan gerak tari tidak terlepas dari desain garis, ya. Ada desain garis dan desain pola lantai. Kita perhatikan di sini ada 2 jenis desain garis. Yang pertama adalah garis lurus dan garis lengkung. Nah, pada desain garis lurus ini memberikan kesan lembut tapi juga lemah, ya, itu garis lurus. Kemudian garis mendatar ini, ya, dia memberikan kesan istirahat, ya. Lalu yang ketiga, garis yang tegak lurus memberikan kesan ketenangan dan keseimbangan. Lalu garis yang melingkar, ya, garis yang melingkar atau melengkung ini memberikan kesan manis. Lalu garis yang menyilang, ya, yang ini menyilang atau diagonal ini adalah memberikan kesan dinamis atau kuat, ya. Nah, desain garis ini, ya, tidak hanya dibuat dengan garis-garis tubuh, ya, dengan garis tubuh, tangan maupun kaki, ya, tetapi juga dibentuk dari jejak atau garis yang dilalui oleh seorang penari, ya, jejaknya seorang penari, ya, yang dia lalui. Misalnya dia mau melalui serong, ya, atau ke depan atau berputar atau misalnya ke kanan atau ke kiri, ya, jejaknya. Jadi jejak atau garis yang dilalui oleh seorang penari atau garis di lantai yang ditinggalkan oleh seorang penari. Nah, pola lantai ini juga dapat menggunakan properti yang digunakan oleh penari, baik jenis penyajian tari tunggal, ya. Properti itu ada perlengkapan menari, ya. Misalnya apa? Topeng. Kalau tari topeng otomatis pakai topeng, ya kan? Kalau misalnya tari kipas, nah propertinya apa? Kipas, gitu, ya. Nah, pola lantai ini menggunakan properti yang digunakan para penari, baik penari dari tunggal, ya, tunggal maupun berpasangan ataupun kelompok. Properti yang digunakan para penari ini membentuk desain atau maupun desain yang bawah, ya. Jadi ada beberapa contoh pola lantai kalian bisa perhatikan di halaman 19, ya. Yang ini, ya, yang ini kalian bisa perhatikan. Di situ ada tari piring. Nah, tari piring itu propertinya dia menggunakan piring, ya. Jadi menggunakan pola lantai garis melengkung, ya, garis lengkung atau membentuk lingkaran. Nah, itu tari piring. Kemudian yang kedua, tari zaman. Dia menggunakan pola garis lurus, ya, pola garis lurus, nah, seperti ini, ya. Kalau tari zaman dia ke kiri ke kanan, ya. Kemudian tari pendek. Nah, tari pendek ini menggunakan pola garis lengkung, ya, garis lengkung. Bisa juga seperti ini, ya, melingkar. Nah,
Nah, kemudian tari kecak, ya. Tari kecak ini menggunakan pola lantai lengkung, ya, garis lengkung, ya, dan dia membentuk lingkaran. Kalau tadi tari pendek itu hanya menggunakan garis lingkaran, ya, dia hanya menggunakan pola garis melengkung. Melengkung itu bisa dikatakan setengah lingkaran begini, ya. Nah, itu adalah tari kecak. Tari pendek. Nah, kemudian kalian perhatikan di sini, ya, di gambar yang ini, ya, kalian perhatikan pola lantai pada tarian tradisional itu adalah gambar yang A, tari tradisional, pola lantainya seperti itu. Kemudian kalau tari kecak memiliki pola lantai membentuk lingkaran, ya. Lalu tari zaman, ya, memiliki pola lantai yang membentuk horizontal, ya. Nah, ini tari zaman, ya, tari zaman. Jadi tadi siang ini, ya, dia membentuk pola lantai horizontal, itu tari zaman. Kemudian kalau tadi dikatakan di sini, ya, yang A ini adalah tari yang dari Bali, ya, ke tari kecak. Nah, itu adalah tarian bentuk pola lantai pada tarian tradisional. Oke, sekarang kita lanjut. Kalian minta buka halaman 35. Ya, sebentar sebelum masuk di halaman 35, kalau Miss tanyakan, ya, kalau Miss pada saat ulangan Miss tanyakan, tari zaman menggunakan pola lantai apa? Kalian bilang pola lantai horizontal. Kalau tari kecak, misalnya, tari kecak itu menggunakan pola lantai apa? Nah, kalian bilang pola lantai melengkung atau lingkaran. Ya, ini tari kecak. Oke, kita langsung masuk di halaman 35. Nah, di sini, ya, sudah ada tarian-tarian tradisional. Kalian perhatikan di sini, cinta tanah air, misalnya dengan melestarikan kebudayaan nasional, ya, kebudayaan tradisional, merupakan cermin makna proklamasi. Sebagai generasi penerus bangsa, kamu pun harus turut melestarikan kebudayaan tradisional, antara lain mengenal tarian tradisional. Kemudian banyak tarian tradisional yang ditarikan secara berkelompok dan memerlukan kerjasama sehingga menghasilkan tarian yang indah dan menarik. Di antara beberapa tarian berikut ini, tahukah kamu apa saja tarian berikut, ya, dari mana asalnya dan bagaimana pola lantainya? Nah, sekarang kita sama-sama kerjakan, kalian perhatikan, ya. Lihat gambar yang pertama. Ini gambar pertama, ini gambar kedua, ketiga, dan keempat. Nah, ini adalah tari burung enggrang, ya. Burung enggrang, yaitu tari asalnya dari Dayak, ya. Asalnya dari Dayak, kemudian dia menggunakan pola lantai adalah horizontal. Lalu yang kedua, ya, yang ini. Ya, ini yang kedua. Di sini kalian tuliskan ini tari piring, ya. Tari piring dari Minangkabau atau Sumatera Barat. Dia menggunakan propertinya apa? Asalnya dari Sumatera Barat tadi, ya. Kemudian dia lihat propertinya, dia menggunakan piring. Lalu pola lantai apa yang dia lakukan? Yang dia pakai adalah pola lantai diagonal. Nah, kemudian ini lihat yang di bawah yang ketiga ini. Ini adalah tari kipas, ya, tari kipas. Tari kipas ini dari Sulawesi Selatan, asalnya dari Sulawesi Selatan. Dia menggunakan pola lantai yaitu melingkar. Lihat, ya, seperti ini. Kan melingkar, ya. Nah, yang terakhir ini adalah tari pendek, ya. Asalnya dari Bali, kemudian dia menggunakan pola lantai vertikal. Oke? Nah, pembelajaran kita pada hari ini sampai di sini. Nanti Miss harapkan kalian tetap mempelajari, ya, mempelajari. Jadi yang tadi sudah Miss kita kerjakan sama-sama itu tidak usah kalian kirim ke GCR. Oke? Oke, baik, materi kita sampai di sini, ya. Jadi Miss harapkan kalian tetap belajar di rumah untuk mempelajari pola lantai dari lingkaran, pola lantai
diagonal, pola lantai horizontal dan pola lantai vertikal. Oke anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Miss harapkan kalian tetap sehat dan semangat ya. Jangan lupa untuk tetap menjaga jarak, memakai masker, hindari kerumunan, mencuci tangan ya. Oke, kalian tetap semangat dan sehat selalu ya. Oke, terima kasih papa mama juga yang sudah mendampingi anak-anak di rumah untuk belajar. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.